Beberapa hari ini lagi heboh di sosial media yang memberitakan influencer yang terjerat kasus penipuan kripto. Dan di antara kalian ada nggak sih yang kepikiran, apakah kripto itu bohong? Benarkah cuma tipu-tipu? Nah, sebelum kita bedah faktanya satu persatu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe, tekan like, dan siapkan jari kamu buat tulis pendapat di kolom komentar. Kenapa? Karena setelah nonton video ini sampai habis, kamu wajib punya pendirian sendiri. Oke, sebelum kita menuduh kripto itu bohong atau bukan, kita harus paham dulu apa itu kripto sebenarnya. Cryptocurrency atau aset kripto adalah aset digital yang dibangun di atas teknologi bernama blockchain. Anggap saja blockchain ini seperti buku kas raksasa yang transparan, tidak bisa diubah, dan bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Teknologinya sendiri sangat inovatif, tapi ingat baik-baik blockchain-nya benar. Bukan berarti semua proyek kripto di atasnya juga benar. Ada perbedaan besar antara teknologi yang revolusioner dengan oknum-oknum yang mencoba memanfaatkannya untuk menipu. Sekarang, mari kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa banyak sekali orang yang dengan lantang bilang, kripto itu bohong, itu cuma tipu-tipu, investasi bodong, rakpul, skema Ponzi, dan tuduhan negatif lainnya. Apakah ini cuma omong kosong dari orang yang takut? Atau ada fakta nyata di baliknya? Mari kita lihat data yang sebenarnya. Fakta pertama, penipuan kripto secara global sedang meledak. Berdasarkan laporan terbaru, kerugian akibat penipuan kripto di seluruh dunia mencapai angka yang sangat fantastis. Diperkirakan sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk Bitcoin telah dicuri melalui berbagai modus penipuan. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah impersonation atau peniruan identitas. Yang sekarang makin canggih dengan bantuan teknologi AI, pelaku bisa meniru suara atau bahkan video dari tokoh terkenal untuk meyakinkan korbannya. Angka 17 miliar dolar itu bukan angka kecil, teman-teman. Ini menunjukkan ada operasi penipuan berskala masif di seluruh dunia yang mencatut nama kripto untuk menjerat korban. Fakta kedua, kasus viral yang sedang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, seorang influencer keuangan ternama Timothy Ronald, pendiri sebuah komunitas edukasi kripto, dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan investasi. Beberapa anggota komunitasnya merasa dirugikan secara finansial setelah tergiur dengan janji keuntungan besar yang tidak pernah terwujud. Kasus ini sekarang sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan ini bukan cuma laporan satu atau dua orang. Di forum online seperti Reddit, banyak sekali pengakuan dari orang-orang yang mengaku sebagai korban. Bahkan, ada yang mengaku rugi hingga miliaran rupiah karena ikut iming-iming profit tinggi dari komunitas tersebut. Ini jadi bukti nyata bahwa janji manis di dunia kripto bisa berujung sangat pahit. Fakta ketiga, penipuan dan scam berkedok kripto di Indonesia itu bukan hal baru. Jauh sebelum kasus ini viral, pihak kepolisian sudah sering membongkar sindikat penipuan investasi saham dan kripto palsu yang beroperasi melalui media sosial. Modusnya mirip-mirip. Mereka membuat grup di WhatsApp, Instagram, atau Telegram, lalu memamerkan keuntungan palsu untuk menarik korban agar mau menyetorkan dana kerugiannya. Udah pasti miliaran rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan kepolisian bahkan sudah berulang kali mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat. Kalau ada yang nawarin profit, pasti puluhan persen dalam sehari. Itu sudah lampu merah. Nah, setelah mendengar semua fakta mengerikan tadi, mungkin kamu berpikir, wah, berarti kripto memang bohong dong. Tunggu dulu. Disinilah letak pemahaman yang paling penting. Kripto sebagai teknologi dan aset digital itu sendiri bukanlah kebohongan. Yang bohong adalah orangnya. Ketika seseorang membuat proyek palsu, token abal-abal, melakukan rug pull, atau menarik semua dana investor, atau menjanjikan profit super cepat tanpa risiko, itu bukan kriptonya yang salah, tapi oknumnya yang jahat dan serakah. Jadi, bagaimana cara membedakannya? Gampang. Kripto yang sah biasanya memiliki proyek yang transparan, dibangun di atas teknologi blockchain yang valid, dan punya tujuan yang jelas. Sementara itu, proyek penipuan biasanya tidak transparan. Informasinya minim, dan satu-satunya jualan mereka adalah janji cuan kilat. Ingat rumusnya, transparansi plus teknologi valid sama dengan aset kripto yang patut dipertimbangkan. Sebaliknya, proyek misterius plus janji profit cepat sama dengan waspadalah. Sebagai contoh, kita lihat kripto yang nyata dan punya volume perdagangan tinggi di seluruh dunia, sebut saja Bitcoin, Ethereum, XRP, bahkan Dogecoin. Kripto-kripto ini diakui secara luas, diperdagangkan di berbagai bursa global, dan punya komunitas besar. Di Indonesia saja, volume perdagangan aset kripto pernah mencapai ratusan triliun rupiah dalam setahun. Angka ini menunjukkan bahwa pasar kripto itu nyata,
aktif, dan punya likuiditas. Ini bukan sekadar pasar main-main atau omong kosong belaka, tapi pasar yang nyata bukan berarti tanpa risiko. Lanjut, mari kita bahas risiko nyata yang seringkali ditutup-tutupi oleh influencer atau promotor kripto yang hanya ingin kamu membeli aset yang mereka promosikan. Risiko pertama adalah volatilitas harga yang ekstrem. Harga aset kripto bisa naik puluhan persen dalam sehari, tapi juga bisa anjlok puluhan persen dalam hitungan jam. Ini jelas bukan investasi untuk orang yang lemah jantung atau yang mencari keamanan finansial. Kamu bisa untung besar, tapi juga bisa rugi besar dalam waktu singkat. Jangan pernah menaruh semua uangmu di sini. Risiko kedua adalah peretasan dan bug. Ini bukan cuma soal penipuan oleh manusia, tapi juga kerentanan sistem. Platform exchange bisa diretas. Smart contract atau kontrak pintar bisa memiliki celah keamanan yang dieksploitasi, dan dana investor bisa hilang begitu saja. Kejadian seperti ini sudah terjadi berkali-kali di berbagai platform global, menyebabkan kerugian miliaran dolar. Risiko ketiga yang semakin mengkhawatirkan adalah AI dan deepfake. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, penipu sekarang semakin pintar. Mereka bisa menggunakan teknologi AI untuk menciptakan konten palsu, identitas palsu, bahkan video deepfake yang sangat meyakinkan. Mereka bisa membuat video seolah-olah Elon Musk atau tokoh terkenal lainnya sedang mempromosikan koin micin tertentu. Jika kamu tidak kritis, kamu bisa dengan mudah tertipu. Oke, setelah semua pembahasan ini, kalau kamu masih tertarik dengan dunia kripto, jangan cuma ikut-ikutan tren atau FOMO. Kamu wajib membekali diri dengan pengetahuan. Berikut adalah beberapa tips aman yang harus kamu lakukan sebelum memutuskan berinvestasi. Tips yang pertama, verifikasi platform trading kamu. Pastikan platform atau exchange yang kamu gunakan terdaftar dan diawasi oleh regulator resmi di negaramu. Di Indonesia, ada Bapepti yang mengawasi perdagangan aset kripto. Jangan pernah bertransaksi di platform ilegal yang tidak jelas siapa di baliknya. Tips kedua, pelajari dasar-dasarnya. Jangan malas. Luangkan waktu untuk belajar apa itu blockchain, apa itu tokenomics atau ekonomi sebuah token, dan pahami white paper dari proyek yang ingin kamu investasikan. Jangan berinvestasi pada sesuatu yang tidak kamu pahami. Tips ketiga, waspada terhadap janji profit tinggi yang tidak masuk akal. Ini adalah aturan emas. Jika ada yang menjanjikan pasti profit puluhan persen dalam waktu singkat tanpa risiko, langsung tinggalkan. Itu bukan investasi. Itu adalah jebakan penipuan yang sangat jelas. Tips keempat, diskusi dengan komunitas yang terpercaya. Cari teman atau komunitas yang benar-benar paham tentang teknologi dan pasar kripto. Bukan sekadar grup pam-pam yang isinya cuma teriak to the moon. Bertanyalah, diskusikan, dan dengarkan berbagai sudut pandang sebelum kamu mengeluarkan uangmu. Sekarang, giliran kamu. Saya ingin mendengar pendapatmu. Jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Menurut kamu, apakah kripto itu bohong? Atau kripto itu adalah sebuah peluang besar? Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Kripto itu bohong atau tidak? Jawabannya kompleks. Kripto sebagai teknologi blockchain jelas bukan kebohongan. Ini adalah inovasi. Kripto sebagai pasar aset, ya, ada risiko besar dan sangat manipulatif. Kripto sebagai alat investasi tanpa edukasi, ini bisa menjadi bencana finansial buatmu. Dan kripto sebagai modus penipuan oleh oknum tertentu, ya, itu benar-benar terjadi dan memakan banyak korban. Intinya, jangan pernah ikut-ikutan tanpa ilmu. Setiap keputusan investasi ada di tanganmu, dan kamu harus bertanggung jawab penuh atasnya. Itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasanmu, jangan pelit tekan tombol like ya. Terima kasih sudah menonton, tetap cerdas, tetap waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya.